Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Pada video hari ini saya akan membahas tentang perbedaan antara kos eksklusif sama kos ekonomi ya. Nah, kalau teman-teman penasaran kenapa sih saya banyak bermainnya itu di kos eksklusif, kos eksekutif dibandingin dengan di kos ekonomi. Nah, di sini saya akan berikan beberapa alasannya kenapa kok saya memilihnya lebih condong ke kos eksklusif itu ya. Nah, yang pertama adalah karena nilai tanahnya ya. Kalau nilai tanah itu kan sebenarnya mau bangunan di atasnya itu mau dibangun kos eksklusif kek atau mau dibangun kos ekonomi kek, harga tanahnya kan sama gitu. Jadi kalau menurut saya sia-sia kalau kita dengan harga tanah yang sama, misalnya sama-sama 3 juta per meter, kita di atasnya itu hanya membangun kos ekonomi, karena kos ekonomi itu penghasilannya kan tidak sebesar kos eksklusif. Nah, daripada mubazir kan tanahnya, akhirnya nanggung, kita langsung aja bikin kos eksklusif. Itu alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua adalah target market ya. Kalau kita lihat dari target marketnya, kalau target market, kalau kos eksklusif pasti kan yang menengah ke atas, sedangkan kalau yang ekonomi kan menengah ke bawah. Nah, kalau yang menengah ke atas, seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini orang-orang itu lebih istilahnya dia lebih rela untuk mengeluarkan uang lebih banyak, tapi dia mendapatkan kenyamanan, mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Nah, jadi sekarang ini segmen yang menengah ke atas itu sekarang makin membesar nih. Segmen menengah ke atas makin membesar karena ada perubahan tingkat perekonomian juga, ada perubahan juga dari lifestyle atau gaya hidup. Nah, kalau saya sih lebih senang ngurusin yang segmen menengah ke atas itu dibandingin yang segmen menengah ke bawah. Terus yang ketiga adalah effort atau effort usaha yang kita lakukan itu mau kos ekonomi atau mau kos eksklusif itu sebenarnya effortnya itu hampir sama. Kita sama-sama kerjanya sama nih ya, capeknya sama, buang waktunya sama, energinya sama. Tapi kalau kos ekonomi kita mendapatkan hasilnya kan lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita punya kos eksklusif. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat nih ya, yang keempat ini adalah dilihat dari biaya atau dari fixed cost. Fixed cost itu apa sih? Fixed cost itu adalah biaya yang kita keluarkan rutin setiap bulan, tidak memandang itu kos ekonomi atau kos eksklusif. Nah, contohnya apa? Internet ya. Kalau internet kita langganan nih, kita langganan sama-sama misalnya setiap bulan 300.000. Kita kan nggak bisa nawar, oh ini kos saya ekonomi, saya nawar dong jangan bayar 300.000, saya bayar 150.000 aja, kan nggak bisa kan. Nah, tetap mau kos ekonomi atau mau kos eksklusif bayarnya itu tetap sama. Terus yang contoh lagi karyawan. Nah, karyawan biasa kita bayar misalnya patokannya UMR. Kita kan nggak bisa nawar ke karyawan kita kan, ini kan kos gue kos murah nih, kos ekonomi, gue bayar lu jangan UMR ya, setengah UMR aja, kan nggak bisa juga. Tetap kita harus, sebagai pengusaha yang baik, kita harus membayar itu sesuai dengan UMR-nya gitu. Kita nggak bisa nego-nego. Jadi nggak memandang tuh kos ekonomi atau kos eksklusif ya, kita tetap fixed cost itu kita harus bayar apa adanya. Contoh lainnya yang masih banyak sih sebenarnya contoh lainnya. Kayak biaya listrik itu kan juga KWH, harga KWH-nya juga sama ya, per KWH itu rupiahnya sama, mau kita kos yang bagus atau yang jelek. Terus biaya apa? Biaya lingkungan, misalnya biaya kebersihan atau biaya sampah atau biaya keamanan, iuran kampung segala macam itu kan sebenarnya juga sama gitu. Nah, itulah yang menyebabkan, ada satu lagi kalau kita kos eksklusif kita bisa jual harian ya, karena kalau kos eksklusif itu kan biasanya kita lengkap, udah ada kamar mandi dalam, udah ada air panas, udah ada AC, TV, bed segala macam, itu kita bisa jual harian.
daripada kalau yang kita kos ekonomi. Karena kalau kos ekonomi biasanya kan fasilitasnya ala kadarnya, atau bahkan mungkin kita jualnya kamar kosongan. Nah itu kita nggak bisa kan jual harian. Kalau kita bisa jual harian, maka itu akan menjadikan nilai plus buat kita untuk menambah okupansi. Jadi tetap kita sebenarnya tujuannya itu mencari tamu bulanan, tapi kalau pas saat kamarnya kosong itu kita bisa jual harian. Sebenarnya kalau di daerah-daerah tertentu, justru kalau yang hariannya dia rame, sebenarnya omsetnya itu bisa melebihi daripada kita hanya jual bulanan. Nah itu teman-teman kenapa yang mendasari saya sekarang ini lebih condong untuk membuka kos eksklusif atau kos eksekutif, karena alasan-alasan tadi yang ada 5 yang tadi saya sebutkan di video ini. Oke teman-teman, mungkin ini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!